Halo semua, pada kesempatan kali ini tim kami akan membahas tentang summarizing students, achievements, and abilities. Learning outcomes pada topik kali ini yaitu menjelaskan berbagai skor penilaian, menjelaskan perbedaan creation and norm reference, menjelaskan cara meningkatkan validitas dan kegunaan penilaian akhir, dan juga menjelaskan faktor-faktor dalam penilaian akhir. Summarizing the result of a single assessment. Jika kita menggunakan penjelasan tertulis untuk melakukan penilaian pada siswa, maka akan memakan banyak waktu, kepraktisan, dan juga signifikan. Nah, kita harus memiliki cara-cara untuk meringkas kinerja siswa dalam penilaian individu dengan menggunakan angka dan huruf. Di sini akan berfokus bagian besar pada angka, yaitu skor. Macam skor yang pertama adalah raw score. Raw score atau skor mentah ini merupakan jumlah skor yang dijawab benar oleh siswa. Misalnya, di sini ada contoh soal pilihan ganda. Ada 100 soal dan siswa menjawab semua dari 100 soal, namun yang dijawab benar hanya 85 soal. Maka, raw score yang didapatkan siswa adalah 85 poin. Ada contoh lain misalkan dengan menggunakan soal esai. Jika seorang siswa mendapatkan 4 poin, 3 poin, 6 poin, dan 5 poin pada masing-masing 4 pertanyaan esai, maka ia mendapatkan nilai keseluruhan adalah 18 poin sebagai raw score-nya. Walaupun raw score atau skor mentah ini mudah untuk dihitung, digunakan, dan dimengerti, tetapi sulit untuk mengetahui apakah nilai tersebut benar-benar berarti tanpa mengetahui jenis tugas dari penilaiannya. Dengan skor 85 poin, 18 poin, apakah itu termasuk bagus atau buruk? Yang kedua ada Criterion Reference Scores. Scores ini merupakan nilai atau capaian yang telah dilakukan siswa sesuai dengan tujuan instruksional tertentu atau standar yang telah ditentukan. Nah, di mana skor kriterion ini menunjukkan siswa telah menguasai atau tidak menguasai, lulus atau gagal, dan memenuhi atau tidak memenuhi. Sebagai contoh adalah dalam bentuk checklist, kita akan memberikan 1 poin untuk setiap keterampilan yang telah dikuasai siswa dan memberikan 0 untuk keterampilan yang belum dikuasai oleh siswa. Selanjutnya ada dalam bentuk rubrik. Nah, dalam bentuk rubrik ini, ketika siswa dengan karakteristik tertentu berada di tahap proficiency, maka akan mendapatkan 3 poin. Pada tahap in progress, maka akan mendapatkan 2 poin. Dan tahap beginning to develop akan mendapatkan 1 poin. Yang ketiga adalah norm reference score. Skor ini diperoleh dengan membandingkan kinerja siswa pada suatu penilaian dengan kinerja teman sekelas atau mungkin siswa secara keseluruhan. Yang dinilai pada nilai ini adalah norma sebagai acuannya, yang nantinya akan mengetahui apakah siswa pada usia tersebut berprestasi khas atau tidak. Perbandingan ini memberi kita skor persentil dan juga skor standar. Yang pertama ada grade equivalent and age equivalent scores. Jadi sebagai contoh, siswa yang mengambil tes dan terdapat 60 soal dan ia benar 46 soal, maka raw score-nya adalah 46. Jika dibandingkan dengan siswa pada kelas 8, rata-ratanya adalah berbeda. Nah, rata-rata dia sama dengan siswa kelas 11. Jadi, ia memiliki nilai yang sama dan setara pada siswa kelas 11. Yang kedua ada skor persentil atau persentase, yaitu siswa pada usia atau tingkat kelas yang sama mendapatkan nilai mentah kurang dari atau sama dengan nilai mentah siswa lainnya. Sebagai gambaran, misalkan Y-nya siswa kelas 8 memiliki skor mentah 46 poin. Dan ada pada persentil ke 99%. Maka untuk siswa kelas 8, ia adalah yang terbaik dari 99% siswa kelas 8 lainnya. Yang ketiga ada skor standar. Skor standar ini mencerminkan posisi seseorang dalam distribusi normal, yang memberitahukan seberapa jauh kinerja seseorang dari rata-rata dalam hal unit standar deviasi. Tetapi, tidak semua skor standar menggunakan skala yang sama ya. Untuk berbagai tes memiliki cara dan standar deviasi yang berbeda. Sebagai contoh berbeda yaitu pada standar IQ score, ATS score, STEM 9, NCE scores, dan juga Z-scores. Using criterion reference versus non-reference scores in the classroom. Jika criterion reference itu lebih memfokuskan pada siswa dengan tujuan penguasaan, menunjukkan peningkatan diri dari waktu ke waktu, dan juga melihat peningkatan diri siswa untuk mempelajari materi pembelajaran di kelas, berbeda dengan non-reference scores. Non-reference scores ini menilai keterampilan yang lebih kompleks, seperti menulis puisi, mendemonstrasikan keterampilan atletik tingkat lanjut, dan juga menganalisis secara kritis studi penelitian ilmiah. Yang dimana dengan itu tidak dapat digambarkan menguasai atau tidak dikuasai.
Determining final class grades. Nilai memiliki beberapa keterbatasan, seperti guru yang berbeda cenderung memiliki kriteria yang berbeda untuk melakukan penilaian, siswa juga memiliki cara-cara dan dorongan-dorongan masing-masing untuk melakukan kinerjanya dalam menguasai materi. Nah, penilaian akhir kelas merupakan metode umum yang dilakukan untuk meringkas prestasi siswa. Nah, berikut adalah cara untuk meningkatkan validitas dan kegunaan dalam penilaian akhir. Yang pertama ada take the job of grading seriously. Yang kedua ada base grades on achievement. Yang mana nilai akhir harus mencerminkan seberapa besar siswa telah belajar. Jangan memberikan nilai bagus untuk kebaikan perilaku, itu akan menyesatkan siswa dan orang tua yang percaya bahwa siswa memiliki kemajuan dengan nilai yang kita berikan. Yang ketiga ada base grades on hard data. Nilai harus berdasarkan informasi yang objektif yang berasal dari penilaian formal, bukan kesan subjektif yang ditampilkan siswa. Yang keempat ada use mini assessment to determine grades but don't count everything. Yang kelima ada assign criterion reference grade unless there is a compelling reason to do otherwise, yaitu melakukan penilaian tetap berdasarkan kriteria. Yang keenam ada identify a reasonable grading system, stick to it. Dan yang terakhir ada accompany grades with qualitative information about students' performance. Considering or not considering other factors in grading. Melakukan penilaian siswa setidaknya dilihat dari peningkatan kerja kerasnya, berapa pekerjaan atau tugas yang dilakukan, dan jika ada, terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Yang pertama ada considering improvement. Ini penting untuk berfokus pada peningkatan masing-masing siswa daripada harus membandingkan kinerja siswa satu dengan siswa lainnya. Yang kedua ada considering effort, yaitu di mana memberikan tambahan untuk mendeskripsikan sifat siswa ketika di kelas. Yang ketiga ada giving extra credit, yaitu berlaku secara adil untuk semua siswa dalam menyelesaikan nilai kursusnya yang berdasarkan sejauh mana siswa mencapai tujuan dan kinerja mereka dalam penilaian yang setara. Addressing lateness and missing work. Jadi guru dan siswa bersama-sama untuk menentukan deadline tugas serta guru memberikan strategi kepada siswa agar tugas bisa diselesaikan secara tepat waktu. Including students in the grading process. Nah, sebagai guru bertugas untuk menentukan nilai akhir siswa, maka kita harus mengikut sertakan siswa dalam proses penilaian. Karena sebagian besar siswa menilai diri mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka sukai, daripada berdasarkan apa perolehan yang secara objektif. Kita sebagai guru harus memberitahukan siswa tentang bagaimana kriteria penilaian, dan memberitahukan siswa tentang kemajuan mereka dalam pembelajaran sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik. Misalnya dengan menggunakan buku elektronik yang sebelumnya sudah didemonstrasikan. Dengan begitu, siswa akan memiliki pengaruh untuk nilai mereka dan lebih bekerja keras dalam menguasai materi. Semoga dengan asesmen yang telah kami berikan dapat membantu Anda untuk lebih memahami materi yang telah kami sampaikan. Untuk topik setelahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.